dan jika melanggar dengan sengaja, maka akan kami keluarkan langsung dari room kajian. Oke, tanpa banyak membuang waktu, mari kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi perkenalan pemateri. Tapi sebelumnya, mari kita sapa dulu ya pemateri kita pada malam hari ini. Yang on mic bisa tolong dimatikan mikrofonnya? Oke, terima kasih. Masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi perkenalan pemateri. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya materi kita, agar ilmu yang kita dapatkan nantinya barokah dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ahlan wa sahlan Ustadz Andrian Kaspari. Ahlan bik. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya Ustadz. Secara singkat boleh, secara panjang, jangan panjang-panjang ya, singkat aja, silahkan. Baik, sa'u'arifu nafsi, ismi Andrian Kaspari, jitu min Palembang, saja. Saya Andrian Kaspari dari Palembang, umur 21 tahun, kesibukan mengajar di pesantren dan juga tak masih belajar menjadi seorang santri. Cita-cita menjadi lebih baik, keinginan punya mobil mewah, rumah besar, duit banyak, sudah itu sedekah semuanya. Ya mungkin itu aja Kak. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala bentuk niat baik dan doa baik Ustadz dikabulkan oleh Sang Khalik ya. Oke teman-teman, itulah perkenalan singkat. Semoga bisa dipahami ya. Masuk aja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi. Sahabat kelas sekalian, dengarkan baik-baik ya penyampaian materinya. Jangan lupa disiapkan catatan beserta alat tulisnya untuk mencatat poin penting yang akan disampaikan oleh materi kita nanti. Langsung aja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Andrian Kaspar. Dan kepada Ustadz Andrian, waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol Ustadz untuk penyampaian materinya. Baik, syukran Firon Kak Jazira Al-Dilara atas pembawaan acaranya. Dianya keluar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan materi, saya izin meminta maaf ya jika apabila suara saya tidak terdengar atau di tempat saya ribut ya, karena kamar saya ada di masjid, berdempet dengan masjid. Nah itu dengar, ada anak-anak saya lagi muhadoro ya, banyak sekali yel-yel, jadi sedikit dan dimaafkan. Baik, alhamdulillahil khaliqil ma'bud الرازق المحمود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أولا حيا بنا نشكر الله عز وجل قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان الشريف. صلاة وسلاما عسى أن يبلغهما إلى حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak daripada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini judulnya adalah kajian ya.
Maka nggak ada lucu-lucuan, nggak ada lawa-lawaannya. Kita fokus belajar dan menuntut ilmu. Karena kalau ada ngelawaknya sedikit itu namanya ceramah, bukan kajian. Baik, pada kesempatan ini daripada judul atau tema kita pada malam hari ini yaitu tentang tawakal. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal menurut pengertian syariah itu adalah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, di dalam menghadapi suatu pekerjaan ataupun keadaan. Akan tetapi teman-teman, yang dimaksudkan dengan berserah diri kepada Allah serahkan diri kita kepada Allah, bahwa tawakal itu haruslah dengan ikhtiar, haruslah dengan usaha, bukan berarti tanpa usaha sama sekali. Nah, sebelum kita bertawakal kepada Allah, kita harus berusaha dan berikhtiar lebih dahulu, ya. Kalau kita udah berusaha, kita sudah berikhtiar, atau kita sudah berjuang lah, ya, barulah kemudian kita berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha kuasa dan Allah lah yang kuasa menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Di mana ayat ini saya yakin semua teman-teman hafal, ya. Jadi apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup bilang jadilah, kun fayakun, kata jadilah, maka sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut akan terjadi. Maka dari itu teman-teman sekalian, tawakal atau berserah diri kepada Allah itu adalah titik terakhir setelah kita berusaha dan berikhtiar. Contohnya seorang kuli bangunan, mereka membuat sebuah bangunan itu harus dengan perjuangan dulu, harus mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Kalau sudah jadi bangunannya, barulah mereka berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah. Kan nggak tahu di suatu hari nanti apakah bangunan itu akan roboh dengan sendirinya, atau akan roboh karena tsunami, atau bahkan roboh karena gempa bumi, kita nggak tahu. Maka itulah yang harus dipasrahkan atau ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ya, kita dalam mencari rezeki atau di dalam kita mencari penghidupan, kita nggak boleh teman-teman untuk berpangku tangan atau tinggal diem aja di rumah gitu kan. Alasannya rezeki itu udah ditentukan sama Allah, nanti toh datang sendiri rezekinya gitu kan. Sebagaimana konsep rezeki daripada Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ya. Suatu ketika Imam Syafi'i pengen makan anggur gitu kan. Imam Syafi'i bilang, ya, kalau dia mau makan anggur, dia harus pergi dulu ke kebun anggur tersebut, membantu si pekebun tadi, petani anggur tadi, baru dikasih upah. Upahnya apa? Tentu saja anggur kan, nggak mungkin rambutan, ya. Sedangkan Imam Malik dia meyakini bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya di dalam kisahnya tersebut, ya. Maka ketika Imam Syafi'i berhasil mendapatkan anggur, dibawalah ke tempat Imam Malik, diajaklah Imam Malik makan anggur secara bersama-sama, dan Imam Malik mengatakan bahwa saat itu dia sedang menginginkan makan anggur dan sekarang anggurnya datang sendiri. Nah, gitu kan. Ada dua, jadi ada seekor burung, kalau dia ini konsepnya Imam Syafi'i, ya. Seekor burung kalau mau kasih makan anaknya, dia harus ke ruang sangkarnya dulu, harus keluar dari sangkarnya dulu. Sedangkan Imam Malik tidak perlu keluar sangkar, kalau sudah rezekinya datang pasti datang. Nah, namun yang harus kita pelajari pada kajian pada malam ini adalah konsep tawakal kita, ya, harus diiringi dengan ikhtiar. Jadi itulah tadi umpamanya lagi ada seorang pejuang kemerdekaan, ya. Seorang pejuang kemerdekaan, mereka nggak boleh teman-teman menunggu
sampai pihak penjajah yang zalim menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa. Contohnya pada zaman dulu, ya, saat kemerdekaan Indonesia, Jepang kan mau ngasih kemerdekaan, ya. Kalau Jepang ngasih kemerdekaan, berarti nanti kita diperbudak sama orang Jepang. Makanya kita nggak boleh nggak boleh menunggu penjajah itu menyerahkan kemerdekaan dengan alasan bahwa yang zalim, yang batil itu pasti lenyap dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan sunnatullah. Akan tetapi teman-teman, kita tuh harus berusaha cari rezeki, harus berjuang mencapai kemerdekaan, ya, harus membangun untuk mencapai kesejahteraan atau berjuang untuk sukses di masa depan bagi diri kita masing-masing. Kemudian barulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mencari, teman-teman, tanpa kita berjuang, tanpa kita membangun, ya, tanpa ada kemampuan dan kemauan untuk merubah nasib kita, maka Tuhan pun, Allah pun gak akan menganugerahkan hasil atau kesuksesan lebih dari apa usaha yang telah kita kerjakan, ya. Kenapa kok gitu? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah pernah bilang, ya. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, ayat ini teman-teman itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berusaha lebih dulu untuk merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik dengan segala ikhtiar, usaha yang dapat kita lakukan. Nah, hal ini seolah-olah itu menjadi syarat, ya, syarat yang harus kita penuhi sebelum Allah Subhanahu wa taala itu membuat perubahan terhadap keadaan kita, gitu kan. Jadi kalau kita ikhtiar, kalau kita usaha itu minimal, ya, kita minimal usahanya, minimal ikhtiarnya, Allah Ta'ala akan memberikan hasil yang minimal juga. Tapi kalau kita ikhtiarnya maksimal dengan perjuangan yang sangat keras, yang sangat kuat, gitu, disiplin, tekun, konsisten, istiqomah, maka Allah juga akan memberi hasil yang maksimal. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Jadi kalau kita nggak mengusahakan sesuatu, ya maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut, ya. Sebagaimana innamal a'malu binniyat, ya, seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, maka seseorang juga akan mendapatkan sesuai kadar usaha yang dia lakukan. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, teman-teman. Nah, berserah diri kepada Allah tanpa kita berusaha apa-apa, maka berserah diri itu seperti berserah diri yang sia-sia, berserah diri yang tidak pada tempatnya, yang mana ini akan membuat keadaan kita itu malah justru lebih sengsara lagi daripada yang sebelumnya, lebih tersesat lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah SAW pernah diriwayatkan, ya, bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang hendak meninggalkan onta yang dikendarainya dengan terlepas begitu saja di muka pintu masjid. Jadi ada orang datang ke Rasulullah, ya, dia naruh ontanya tapi nggak diikat ontanya tadi kan, ya. Lalu dia nanya sama Rasul, wahai Rasul, onta ini kan nggak aku ikat, aku tambatkan, ya kan? Kemudian baru aku tawakal, ya. Atau aku ikat, sudah itu baru aku tawakal. Apa kata Rasulullah? Ikatkanlah lebih dulu, barulah engkau bertawakal. Nah, dari hadis ini kawan-kawan, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus mengikatkan tali onta itu dulu, baru kita ikhtiar. Biar apa? Ya biar ontanya nggak lari. Kalau enggak kita ikat ontanya sudah pasti lari. Walaupun kita berikhtiar, ya,
walaupun kita bertawakal maksudnya, ya, maka ontanya tetap akan lari. Kenapa? Ya karena nggak diikat, ya kan? Karena nggak diikat ontanya, ya. Bahkan kalau nggak diikat itu hilang, ya. Kalau diikat sudah pasti tidak hilang. Nah, kedua ini mungkin saja terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita udah ikhlas, kita udah menyerahkan diri kepada Allah, ya, maka Allah lah yang berkuasa. Hilang atau enggak hilangnya itu, ya itu jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehubungan dengan tawakal ini, ya, kita punya beberapa contoh teman-teman, ya, yang terjadi pada zaman Khalifah Umar, ya, di mana pada saat itu ada suatu kaum, dia itu nggak mau berusaha cari rezeki, nggak mau berusaha cari penghidupan, teman-teman, sehingga akhirnya mereka itu apa ya, jadi kaum yang malas, kaum yang lemah gitu kan. Lalu Khalifah Umar ini ngomong lah sama mereka, ya, kenapa kok kamu nggak berusaha gitu kan. Dijawab sama mereka, kami tawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, teman-teman, Khalifah Umar ngomong, kamu semua bohong, kamu bukan termasuk orang yang tawakal. Yang dinamakan orang tawakal itu ialah orang yang berusaha dalam mencari untuk kehidupannya di dunia. Kemudian baru dia tawakal kepada Allah. Jadi kawan-kawan, ya, kalau mau tawakal sama Allah harus ada ikhtiar dulu, harus ada usaha dulu, ya. Jodoh di tangan Tuhan, Ustadz, itu kan. Kalau kamu cuma diem di kamar aja, gak bakalan dapat jodoh itu. Kalaupun dapat, gak sesuai ekspektasi. Jadi kita harus tahu, ya, kita nggak boleh mengartikan tawakal itu seperti apa yang diartikan oleh kaum yang diceritakan oleh Khalifah Umar tadi, ya. Kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan rusaknya kehidupan kita, teman-teman, rusaknya kehidupan keluarga kita, yang pada akhirnya akan rusak juga martabat bangsa kita, khususnya martabat umat Islam. Jadi kita itu nggak disuruh sembahyang terus-menerus, teman-teman, tanpa berusaha mencari nafkah untuk hidup kita. Tapi kita disuruh manakala kita sudah selesai mengerjakan sholat, haji, puasa, ya, apa, bertebaran kita ke sana kemari untuk mencari nafkah, ya. Itulah ajaran Islam, teman-teman, ya. Ajaran Islam itu dia memandang bahwa apa? Ikhtiar, usaha itu adalah faktor utama, teman-teman, ya, faktor utama untuk kita lakukan. Sehingga kalau kita udah udah ibadah, sholat contohnya, ya, sholat wajib misalnya, ya, maka kita harus segera kembali ke lapangan kerja kita, sekolah kita, ya, pesantren kita, untuk menuntut ilmu lagi, untuk bekerja lagi, ya. Untuk apa? Ya, untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita, baik dari segi harta maupun ilmu, ya kan? Sehingga keluarga kita itu dengan jalan bekerja dan berusaha gitu kan, sehingga dia tidak kekurangan biaya dalam kehidupan. Barulah tawakal. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalat, gitu kan? Ya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalau kamu sudah selesai sholat, ya, sholat Jumat, ya, ini ayatnya Quran surah Al-Jumu'ah. Kalau udah selesai sholat Jumat, maka carilah, ya, bertebaranlah kamu di muka bumi ini, carilah karunia Tuhan, ingatlah kepada Tuhan sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, digandengkannya perintah berusaha mencari rezeki, sudah perintah melakukan sembahyang wajib, ya, itu adalah menunjukkan kepada kita bahwa memang apa? Memang benarlah berusaha itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini ada suatu contoh lagi, ya, yaitu ketika timbulnya suatu peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana ada satu rombongan, ya, rombongan sahabat itu dia pergi berniaga ke Syria. Nah, di tengah jalan mereka itu dapat berita, kawan-kawan, ya, bahwa di daerah Syria itu lagi ada wabah corona, ya, atau wabah taun, ya, penyakitnya itu sangat berbahaya dan menular. Nah, di kalangan rombongan sahabat itu, ya, ada timbul dua pendapat. Yang sebagian mengatakan mereka harus pulang ke Madinah,
karena takut nanti ada anggota rombongan itu ketularan daripada penyakit tadi. Tapi sebagian lainnya apa? Mereka mau melanjutkan perjalanan ke Syria tadi. Nah, karena kedua pendapat itu sama-sama kuatnya, ya kan? Maka diputuskanlah untuk menanyakan kepada Khalifah Umar bagaimana pertimbangan daripada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, setelah Khalifah Umar mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya, kawan-kawan, maka beliau memutuskan supaya rombongan tadi jangan meneruskan perjalanan. Loh, kenapa? Karena dari pihak yang merasa tidak puas dengan jawaban Khalifah Umar tadi, teman-teman, dia menentang pendapat Khalifah Umar tadi. Bahkan di antara ada yang menentang Umar dengan mengatakan, apakah Anda melarikan diri dari takdir Tuhan? Maka Khalifah Umar menjawab dengan tegas, apa? Ini kata-katanya bagus, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering dengar. Apa kata Khalifah Umar? Ya, memang saya saya lari dari takdir Tuhan menuju kepada takdir Tuhan yang lain. Jadi kalau kawan-kawan nggak lulus kuliah misalnya, nggak bisa kuliah atau nggak bisa mondok ya, maka teman-teman harus lari ya, bukan lari menjauh ya, tapi lari menuju kepada takdir Allah yang lain. Karena takdir Allah itu banyak, ada qada, ada qadar, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Dan sebaik-baik yang bisa merubah daripada takdir adalah doa. Jadi maksudnya bahwa kemana aja kita lari kawan-kawan, kemana aja kita menghadapkan wajah, itu tidak lepas daripada takdir Allah. Jadi ketika kita lari dari takdir Tuhan, kita menuju kepada takdir yang lain. Apa kata Khalifah Umar? Kasih penjelasan dia ya. Kalau saudara-saudara punya kambing yang akan digembalakan, kata Khalifah Umar, kemudian saudara-saudara disuruh pilih antara dua padang rumput, yang satu pada rumputnya subur, yang satunya lagi gundul, kering. Kalian mau yang mana? Pilih yang mana? Sudah pasti para sahabat jawab padang rumput yang subur. Nah, golongan yang menentang tadi teman-teman nggak bisa jawab, sebab memang hati kecil mereka mengakui bahwa lebih baik memilih lapangan atau padang rumput yang subur daripada yang kering tadi. Ya, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menemui Abdurrahman bin Auf, sahabat dekat Nabi, ya, untuk memberitahu peristiwa ini, kalau pendapat Umar tadi itu keliru, ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bil waba'i bil ardin fala taqdimu alaihi." Apabila kamu mendengar ada penyakit berjangkit di satu negeri, maka janganlah kamu lampaui tempat tersebut, ya. Ini sinkron dengan kata-kata lebih baik mencegah daripada mengobati, teman-teman ya. Maka kawan-kawan sekalian, itulah tadi makna bertawakal kepada Allah ya. Jadi nggak ada satu alasan pun untuk kita berpangku tangan ya, lantas cukup dengan bertawakal aja, tapi kita harus berusaha, kita harus berjuang, harus membangun untuk kesejahteraan dunia, agama maupun kesejahteraan akhirat. Ya, jadi itu ya, kita harus berjuang, membangun, berusaha. Ya, sinyalnya hilang-hilang teman-teman ya. Mohon maaf ya. Baik. Nah, jadi kita harus berusaha tadi ya, harus berjuang demi kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kesejahteraan kita itu ditentukan oleh diri kita masing-masing. Kalau mau tawakal, kita harus ikhtiar atau harus berjuang, harus berusaha terlebih dahulu. Ya, sebagaimana di dalam surah Hud ayat ke-6 dikatakan, "Wa ma dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya, tiap-tiap makhluk yang melata di muka bumi itu udah ditentukan rezekinya sama Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia mengetahui kediamannya ya, dan tempat menyimpannya. Jadi Allah itu nggak bakal lepas, teman-teman. Semuanya pasti dapat bagian daripada rezeki Allah. Nikmat Allah itu cuma setetes daripada jarum ya. Jarum yang kalian buat jahit itu, teman-teman ya. Itu cuma setetes air itu yang ditimpakan Allah ke dunia, dan itu dibagi ke seluruh manusia, seluruh makhluk ya, baik hewan maupun tumbuhan, dan itu masih lebih ya.
Padahal nikmat Allah itu ada 100, kita baru nyicipin satunya doang. Dan itu pun masih luber, masih berlebih-lebihan, gitu kan? Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal senantiasa kepadanya. Nah, ayat yang saya baca tadi itu menjelasin bahwa penghidupan manusia ataupun makhluk yang lain, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, itu sudah dicukupin sama Allah, teman-teman. Ya, jadi jangan merasa diri kita ini kekurangan, ya. Kalau kita merasa diri kita kekurangan, berarti kita adalah orang yang kufur nikmat, ya. Kufur nikmat. Kalau teman-teman sering dengar kata fakir, ya, orang-orang fakir sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Makanya orang-orang kaya itu lebih pantas disebut fakir, teman-teman. Kenapa? Karena mereka merasa kurang terus, ya. Apa aja pengen dibeli karena merasa kurang, tidak merasa cukup, ya. Itu teman-teman yang harus teman-teman pahami, yang harus kita pahami, ya. Nah, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita itu harus diusahakan jalannya, harus diikhtiarkan, baik dengan mencucurkan keringat maupun dengan jalan keahlian, kecakapan, ya. Makanya ada orang jadi kuli bangunan, kerjanya pakai keringat. Ada yang kerja kantoran, kerjanya tinggal duduk memainkan keahlian jari dan pikirannya, ya. Apabila ikhtiar, usaha sudah dilakukan, maka berserah diri, bertawakallah kepada Allah. Insya Allah manusia mendapatkan apa yang udah dia mau, ya. Apa yang dia inginkan pasti didapatkan. Dan Allah sudah janjikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya. Apa kata Rasulullah? Jikalau kita tawakal kepada Allah dan kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rezeki, ya. Jadi kalau kita udah tawakal, kita udah berserah diri kepada Allah, maka kita mendapat rezeki dengan rezeki seperti burung-burung yang di waktu pagi berada dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Nah, dari uraian di atas tadi, teman-teman, ya, sudah jelas bahwa sikap tawakal itu adalah ada kaitannya dengan tingkah laku, perbuatan, usaha, perjuangan manusia di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kepada umatnya supaya apa? Supaya kita punya sikap atau jiwa tawakal, ya. Itu selalu dijadikan syiar dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu diucapkan oleh beliau dalam doanya, baik di waktu pagi dan sore, ya. Karena nggak ayah lagi, teman-teman, bahwa sesungguhnya tawakal itu akan meneguhkan hati kita, akan menenangkan pikiran kita dan memantapkan keimanan kita. Oleh sebab itu, marilah berusaha, berikhtiar, ya. Kemudian baru kita berusaha bertawakal dan berserah diri kepada Allah, ya. Maka dengan itu semua usaha yang kita lakukan tadi, teman, insya Allah kita akan berhasil, ya. Di samping itu iman kita kepada Allah, iman kita kepada qada dan qadar akan semakin kuat, akan semakin mantap, ya. Maka teman-temanku sekalian, sama seperti kalian bermajelis ilmu seperti ini, ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu kan. Ada lihat pas masuk sepi gitu kan, langsung keluar, ya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan manisnya mujahadah, ya. Mereka tidak merasakan manisnya perjuangan dalam menuntut ilmu, ya. Jadi mereka nanti, ya, yang setengah-setengah, ya enggak, nanti mereka akan merasakan kebodohan, merasakan penyesalan di akhir hayatnya. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman, ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Teman-teman, ya, unzur maqala wala tazur man qala. Dengarkan, perhatikan apa yang disampaikan, jangan dengarkan siapa yang menyampaikan, ya. Maksudnya apa yang aku bilang ini kalian dengerin, ya. Jangan lihat siapa aku, gitu, ya. Karena sebaik-baik aku ini lebih baik kalian, dan seburuk-buruk kalian lebih buruk lagi aku, ya. Maka akhirnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah mengikuti kajian pada malam hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, penyampaian materi telah berakhir untuk malam hari ini. Syukron jazakallah kepada Ustadz Andrian atas penyampaian materinya. Memasuki sesi yang keempat adalah sesi tanya jawab. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya mau kita beri batasan atau bagaimana? Ya, dibatasin 2 atau 3 aja. Soalnya dari tadi di telepon ini. Oke, baiklah. Sesuai dengan request dari materi kita pada malam hari ini, teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang ngerti sama penyampaian materinya, boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau kirim pesan pribadi ke saya. Atau bisa on, tapi jangan lupa sebutkan nama, ucapkan salam. Oke? Dipersilakan. Yuk, yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Ini seriusan nggak ada yang mau tanya? Udah pada ngerti berarti ya sama penyampaian materinya? Tadi tanya balik sama Ustadznya kalau nggak ngerti gimana tuh? Oke Ustadz, saya izin untuk membacakan pertanyaannya. Ada yang masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Bagaimana caranya kita sadar diri dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Afwan, sebelumnya maaf saya keluar karena sinyal saya jelek. Pertanyaan tadi sudah dengar belum Ustadz? Atau tidak terdengar sama sekali ya? Ya, sudah. Oke, baiklah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih cara kita itu tahu ya? Cara kita sadar diri atau kita bersyukur atas nikmat ya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala itu kasih kepada kita. Nah, ada banyak caranya teman-teman ya. Ada banyak cara, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan ya, agar kita sadar, agar kita bersyukur ya, daripada ketika kita diberi nikmat. Terkadang orang kalau dikasih nikmat cuman ngucap alhamdulillah aja, tapi nggak ada daripada ibadah amalnya itu nggak bertambah ya kan, keimanannya tidak bertambah, ibadahnya tidak rajin lagi gitu kan, cuman sekedar alhamdulillah doang ya. Maka kalau kita dikasih nikmat sama Allah, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir ya. Dan itu kalau kita berzikir ya, itu bisa ningkatin daripada kesadaran diri kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus kenal sama diri kita sendiri teman-teman ya. Kita harus memahami nikmat yang Allah berikan dalam bahwa nikmat yang Allah kasih itu bisa bantu kita meningkatkan rasa syukur. Kita harus kenal diri kita dulu ya. Fisik kita itu harus kita kenali ya. Hati kita harus kita kenali ya. Ketika kita mengenali diri kita, maka akan gampang untuk kita bersyukur, sadar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa menghitung nikmatnya ya. Walaupun aslinya kita tuh nggak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah ya. Maksudnya adalah kita menghitung daripada nikmat Allah yang diberikan untuk diri kita ya. Ya yang bisa dihitung aja ya. Contohnya kita dikasih mata buat melihat, dikasih mulut buat makan ya. Bayangin teman-teman diciptakan ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini nggak punya mulut kan, makannya gimana gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan ya. Harus bersyukur dan banyak-banyak melihat orang yang di bawah kita ya. Tuh lihat orang-orang yang sering mulung di pinggir jalan ya, yang sering minta-minta, kita lihat mereka. Insya Allah kalau kita sering melihat pengemis, lihat orang-orang yang lebih susah dari kita ya, maka kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Kita juga harus perbanyak doa, teman-teman. Ibadah itu juga harus diperbanyak untuk meningkatkan rasa syukur. Jadi syukur itu bukan alhamdulillahirabbil alamin doang, tapi kita harus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan doa-doa kita, ya. Mengamalkan daripada nikmat yang Allah kasih tadi. Dikasih uang banyak, ya, sedekahin, ya enggak? Dikasih fisik yang bagus, bantu orang, tolong orang, kerja, ya. Harus diamalkan daripada nikmat-nikmat tersebut. Kita nggak boleh sombong. Sebisa mungkin kita hindari kesombongan, ya. Seperti sore tadi saya bilang, ya, bahwa kalau ada di dalam hati kita yang sombongan, apa, la tadkhulul jannah, ya, nggak akan masuk surga orang yang sombong, gitu kan. Maka kita harus menghindari kesombongan, ya, karena sifat sombong itu nggak bisa membuat kita sadar diri atau kita bersyukur. Pokoknya sombong banget kita, ya, sama kayak korun gitu kan, nggak bersyukur dia, yang merasa dirinya hebat. Dan kita harus banyak-banyak ingat daripada hari kiamat, ya. Ya, kalau dia nggak pernah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kiamat gitu, maka na'udzubillahi min zalik, ya. Maka dari itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi dengan bukti meningkatnya ibadah kita, meningkatnya kualitas iman dan takwa kita. Ya, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Oke, untuk Kak Naura Ramadhani yang bertanya, semoga jawabannya bisa dipahami ya. Saya masuk ke pertanyaan kedua Ustadz, izin membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, nama saya Sevia Fatmawati, izin bertanya. Jika kita sudah berikhtiar dan berusaha, akan tetapi tidak dikabulkan, apa ada yang berhubungan dengan jika kita mempunyai masalah dengan orang di sekitarnya? Atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Lagi. Jika kita sudah berikhtiar dan berusaha, akan tetapi tidak, apa ini ada hubungannya ternyata mempunyai masalah dengan orang lain atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Contohnya di dalam ini kan masalah pengabulan, ya. Dalam doa, kalau kita udah ikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa Ustaz, tapi nggak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kawan-kawan harus paham dulu, ya. Kawan-kawan harus paham dulu, Allah itu kalau kita berdoa, dia nggak langsung kabulin, ya. Contoh, kawan-kawan umurnya 10 tahun, berdoa minta motor, gitu kan. Nggak mungkin Allah kabulin, ya. Bukan nggak mungkin sih, maksudnya ya Allah nggak langsung kabulin gitu kan. Kenapa? Karena antum belum cukup umur untuk naiki motor tersebut gitu kan. Jadi terkadang Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan keinginan kita, itu bukan karena kita ingin, ya. Kita ingin hari itu bukan, tapi Allah mengabulkan doa dan ikhtiar kita atau keinginan kita itu karena kita butuh, ya. Kalau udah mepet banget baru Allah kasih gitu kan. Tapi kalaupun udah mepet Ustaz, tapi nggak juga dikasih Ustaz sama Allah, nggak dikabulin sama Allah, pasti ada hal baik yang lainnya yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Terkadang ditunda dulu sama Allah, ya, nggak harus terkabul sekarang, ya. Rasulullah aja berdoanya bertahun-tahun, ya. Kalian kita berdoa baru berapa hari udah ngambek gitu kan, udah nyalahin Allah, ya. Maka kita harus berdoa terus istiqomah, konsisten, ya. Jangan ganti doa, doa ini udah 5 hari doa nggak kunjung dikabulkan, ganti doa yang lain, ya. Nggak bisa begitu, ya. Bahkan kalau kita mau berdoa itu harus butuh waktu bertahun-tahun, ya. Kayak Nabi Zakaria, ya, nabi-nabi yang istrinya mandul gitu kan, ya. Mereka berdoa, Nabi Zakaria itu berdoa sampai dia dikasih anak, ya, sampai umurnya udah tua baru dikasih anak. Bayangin, bertahun-tahun, puluhan tahun malah, ya. Kalau kita berdoa baru bentar udah minta banyak lagi, ya. Sholatnya ini, ibadahnya kurang, sholatnya bolong-bolong, tapi mintanya selangit gitu kan. Maka kita harus introspeksi diri kita. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama orang lain, ya. Tapi itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat kapasitas diri kita. Kita sebagai manusia itu harus tahu kapasitas diri kita, ya. Kalau mau dikabulin,
kita harus sabar. Dan kita itu doa-doa kita dikabulin, keinginan kita dikabulin itu tergantung prasangka kita kepada Allah, ya. Karena prasangka baik kepada Allah itu juga akan mempengaruhi daripada doa kita. Karena Allah sendiri yang bilang bahwa aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kalian berutuan gitu kan, kalau bahasa sini berutuan tuh kayak nyerotos gitu ya, kayak apa ya namanya tuh kalau bahasa Indonesianya, kayak ditagi-tagi lah gitu ya. Allah SWT ditanya-tanya terus kapan kabulin gitu kan ya, kayak ngambek gitu, kayak merajuk gitu sama Allah kan. Maka ya itu juga yang akan didapatkan ya. Maka kita harus bersabar, terus berikhtiar, jangan nyerah, harus konsisten ya. Ada waktunya nanti dikabulin ya. Kalaupun gak dikabulin di dunia, nanti diganti sama Allah SWT di akhirat ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama orang lain ya. Tapi karena diri kita sendiri yang mungkin belum Allah perkenankan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena mungkin belum siap ya. Kan ada tuh di dalam surah Al-Baqarah ya. Terkadang apa yang kita anggap baik itu nggak baik bagi Allah, dan terkadang yang kita anggap buruk justru itu yang baik bagi Allah. Gitu teman-teman. Itu aja Kak. Silakan diambil alih. Oke, untuk yang bertanya semoga jawabannya bisa dipahami ya. Dikarenakan kuota pertanyaan sudah penuh teman-teman dan pemateri kita juga ada kesibukan lain, saya izin untuk menutup pertanyaan ya. Semoga yang bertanya bisa mengerti dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Andrian atas ketersediaan waktunya untuk mengisi kajian pada malam hari ini, memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kami semua, serta semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga di sana. Terima kasih pula kepada para perwakilan media partner serta jajaran admin yang sudah membantu jalannya sesi kajian dengan baik pada malam hari ini. Dan kepada para member, terima kasih banyak ya yang udah turut serta ikut hadir meluangkan waktu bersama menimba ilmu bersama pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita ambil dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan dipersilakan kepada Ustadz Andrian untuk memimpin doa penutup. Ustadz, silahkan. Baik, silakan teman-teman mengangkat doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita pada malam hari ini diberkahi olehnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نسألك منفعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, usai sudah doa yang dipanjatkan, berarti saya pula kajian kita pada malam hari ini. Baiklah, saya selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala, sedangkan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Kepada teman-teman saya minta maaf, dan kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada Ustadz Andrian untuk meninggalkan room kajian terlebih dahulu. Baik teman-teman, yang mau keluar udah diperbolehkan. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Hafizan yang buat link nanti keluarin ya kalau belum ada yang keluar.